saya Aida Aulia Iza Mazida dengan NIM 050107240003. Saya Vivi Rikza Ashifa dengan NIM 050107240010. Saya Nail Mufalihah dengan nomor induk mahasiswa 05010724020. Saya Muhammad Najwa Ardiansyah dengan NIM 050107240016. Saya Muhammad Firdaus, NIM 050207240036. Perang di Gaza, Palestina dengan Israel. Konflik Gaza, Palestina, serta Israel ini itu kembali meledak sejak 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel dari jalur Gaza yang memicu balasan militer Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Di balik perang ini itu ada konflik yang panjang terkait pendudukan, blokade Gaza, status Yerusalem, permukiman, keamanan, serta hak hidup warga sipil di Palestina yang dampaknya sangat besar terkait serangan udara, darat, serta pembatasan akses yang membuat warga sipil ini menghadapi resiko yang tinggi, termasuk kekurangan tempat yang aman, layanan kesehatan, air, dan juga bantuan kemanusiaan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, pada November 2024, International Criminal Court atau ICC ini itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu serta Yoav Gallant dengan dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang, yang artinya konflik ini itu bukan hanya soal perang tetapi juga soal perlindungan sipil, akses bantuan kemanusiaan, serta pertanggungjawaban hukum internasional. Jadi, selama akar permasalahan konflik ini belum diatasi, maka Gaza akan tetap berada dalam krisis yang berkepanjangan. Pihak utamanya adalah negara Israel dan kelompok bersenjata non-negara Hamas yang menguasai Gaza. Karena perang dimulai dari serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan kemudian dibalas dengan operasi militer besar Israel di jalur Gaza. Di luar Hamas ada juga kelompok bersenjata lain yang ikut memperluas konflik di kawasan, seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, yang melakukan serangan atau dukungan militer terhadap Israel sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina. Selain itu, warga sipil Palestina di Gaza merupakan pihak yang paling terdampak langsung karena mereka berada di tengah pertempuran, pengungsian, dan serangan terhadap infrastruktur sipil. Dari sisi hukum dan pertanggungjawaban, konflik ini juga melibatkan lembaga internasional, terutama International Criminal Court atau ICC, yang menyoroti dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dalam perang di Gaza. Jadi, konflik ini bukan hanya perang antara dua pihak utama, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-negara, penduduk sipil, dan mekanisme akuntabilitas internasional yang saling terkait. Menurut hukum humaniter internasional, konflik perang antara Gaza atau Palestina dengan Israel yang sejak Oktober 2023 itu umumnya dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional atau international armed conflict karena melibatkan negara, yaitu yang pertama ada Israel itu sendiri dengan wilayah Palestina yang statusnya itu dalam sengketa atau kependudukan. Nah, namun dalam praktiknya konflik ini juga memiliki unsur konflik bersenjata non-internasional karena melibatkan kelompok bersenjata non-negara yang seperti itu Hamas. Nah, jadi banyak ahli menyebutkan konflik ini memiliki karakter yang kompleks dan campuran.
konflik bersenjata antara Gaza, Palestina, dan Israel ini, terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional atau International Humanitarian Law. Salah satu prinsip fundamental yang relevan adalah Principle of Distinction, yang mewajibkan pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatan dan juga penduduk sipil. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalisir korban dari pihak non-kombatan. Namun dalam praktiknya, berbagai laporan menunjukkan adanya dampak serangan terhadap objek-objek sipil seperti fasilitas kesehatan, sekolah, serta wilayah pemukiman dan pengungsian. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip perlindungan warga sipil atau civilian protection dalam hukum humaniter internasional. Selain itu, pembatasan akses bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza juga menjadi sorotan karena berpotensi melanggar prinsip humanity serta proportionality, mengingat terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan medis. Di sisi lain, tindakan seperti penyanderaan dan serangan terhadap penduduk sipil juga dikritisi dari perspektif hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat tetap terikat pada ketentuan Konvensi Jenewa 1949 untuk memastikan perlindungan terhadap korban sipil dalam situasi konflik bersenjata. Menurut saya, konflik ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil dalam hukum humaniter internasional masih belum berjalan secara efektif. Banyak warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak menjadi korban akibat serangan dan krisis kemanusiaan yang terjadi. Terkait tanggapan internasional, ICRC telah berupaya memberikan bantuan kemanusiaan dan mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil. Namun, adanya blokade dan keterbatasan akses membuat bantuan belum dapat menjangkau seluruh korban itu secara maksimal. Selain itu, PBB terus menyerukan gencatan senjata dan perdamaian, akan tetapi efektivitas PBB ini sering dipertanyakan karena adanya kepentingan politik dan hak veto di Dewan Keamanan yang menghambat pengambilan keputusan. Sementara itu, ICC juga diharapkan mampu untuk menegakkan akuntabilitas terhadap dugaan kejahatan perang secara adil dan netral. Namun, banyak pihak itu menilai proses hukum internasional makin lambat dan belum memberikan dampak nyata bagi para korban. Sebagai mahasiswa, saya berpandangan bahwa masyarakat internasional seharusnya lebih mengutamakan nilai kemanusiaan dibandingkan kepentingan politik agar perdamaian dan perlindungan warga sipil benar-benar dapat terwujud. Perang Gaza antara Palestina dan Israel sejak Oktober 2023 menunjukkan krisis hukum humaniter internasional yang serius karena warga sipil menjadi korban utama. Bantuan kemanusiaan terhambat dan muncul dugaan pelanggaran prinsip distingsi, proporsionalitas, serta pelindungan sipil. Sengketa ini juga mendorong tuntutan akuntabilitas internasional melalui PBB, ICRC, dan ICC, terutama atas dugaan kejahatan perang dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan. Konflik Gaza memperhatikan kegagalan perlindungan sipil dan pentingnya akuntabilitas internasional atas pelanggaran hukum humaniter internasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Ya. Terima kasih.